Holovira mengatakan kepada Orhan jika dia tidak setuju dengan cara penculikan seperti ini. Namun Orhan juga mengatakan ia tidak tahu bagaimana cara membuktikan keseriusannya. Sementara itu di sisi lain, Alaidin juga sedang menunggu jawaban Gonca atas perasaannya. Namun belum sempat dijawab, Fatma keburu datang, memberitahukan peristiwa penculikan Holovira oleh Orhan. Di Yenisehir terjadi ketegangan ketika Osman memerintahkan untuk menutup gerbang. Yakube tidak sabar ingin tahu alasan Osman kenapa Sanjaksis menyerang para B. Dengan santainya Osman mengatakan jika masalah ini akan mereka selesaikan setelah makan malam. Karacelasun mengejek Tuan Gera sebab permainannya selalu gagal. Jadi akankah lebih baik ia mengikuti permainan Mongol yang tidak pernah membutuhkan siapapun. Tuan Gera sangat geram, ingin segera menghabisi Osman dan Yakube. Hanya saja Karacelasun menyarankan agar dia tetap menjadi ayhan si pedagang, sebab bagaimanapun juga permainan seperti itu akan membantunya. Tuan Gera sepakat meskipun dia merasa diperas oleh Mongol karena harus membayar pajak. Setelah jamuan makan selesai, Osman membawa saksi untuk menjelaskan kepada para B. Dua pimpinan Sanjaksis ditangkap Boran. Salah satu Sanjaksis memberikan alasan kenapa mereka melakukan ini. Sebuah surat kemudian dikeluarkan dan itu isinya perintah dari Osman. Setelah diperiksa, ternyata surat itu palsu. Osman kemudian menunjukkannya kepada para B. Sanjaksis bermain mata dengan Yakube, jelas ini permainan mereka. Dengan pembuktian itu tadi, Osman menganggap masalah ini telah selesai. Hanya saja Yakube masih menuntut, bertanya kepada Osman apa sebenarnya tujuannya memanggil para B. Karena geram, Osman berkata jika ia ingin membentuk kesultanan baru. Jawaban itu membuat Yakube tersinggung. Dari sini jelas Osman tidak percaya dengan kepemimpinan Sultan Karbitan. Tak lama dari itu, Yenisehir kedatangan putra Jandar B, yang ternyata diketahui lebih memilih mendukung Osman. Holovira mencegah Orhan dan Mehmet bertarung, sebab bagaimanapun ia belum tentu memilih satu di antara mereka. Putra Jandar B lebih memilih berperang dibandingkan berdamai, sebab itu sesuai yang telah diajarkan ayahnya. Yakube yang pesimis kemudian bertanya kepadanya berapa jumlah pasukannya. Meskipun sedikit, ia sangat percaya diri meskipun dihina oleh Yakube. Sebelum pulang, Yakube memberitahu para B jika ia bersiap menjamu mereka untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Di sisi lain, Orhan dan Mehmet dilerai oleh adik mereka masing-masing. Namun setelah situasi sedikit tenang, Karacelasun dan pasukannya muncul. Jelas tujuannya ingin menghabisi putra Osman dan Yakube. Semua akhirnya tidak punya pilihan selain bertarung. Hanya saja sebelum itu Orhan memerintahkan para Hatun memisahkan diri agar mudah melarikan diri. Di bazar, Aisima memberitahu Malhun Hatun jika ia sudah menyerah mengejar putranya. Malhun Hatun menyuruhnya untuk tenang, masalah ini ia akan urus. Sadet Hatun muncul meminta pertanggungjawaban Malhun Hatun. Bagaimana ia mendidik putranya menjadi kurang ajar menculik wanita. Orhan terluka, ia kemudian memerintahkan teman-temannya untuk melarikan diri. Sementara itu Fatma dan yang lainnya tiba di bazar memberitahukan penyerangan Mongol. Seketika itu juga pasukan dikerahkan. Gazi menghadang Osman, menyatakan jika ia siap berperang. Sadar dia masih kecil, Osman kemudian berpura-pura mengajaknya berlatih. Sementara itu, meskipun masih dalam pelarian, Orhan dan Mehmet terus bertengkar. Hal itu membuat mereka lupa jika masih dikejar Karacelasun. Untungnya pengejaran tidak dilanjutkan karena Karacelasun mendapatkan mandat menjadi gubernur Konya yang baru. Maka dari itu ia dan pasukan Mongolnya lebih memilih untuk merayakan ini. Orhan dan Alaidin bertemu lagi dengan Darwis yang dulu pernah menolongnya. Dan sekarang ia melakukan hal yang sama. Orhan sempat curhat jika ia mencintai seorang wanita, hanya saja tidak mendapatkan restu dari ibunya. Seperti biasa, Darwis itu memberikan nasihat bijak. Namun karena penasaran, Orhan bertanya, siapa nama Darwis itu? Dan kali ini Darwis itu tidak mampu mengelak, dialah Yunus Emre. Singkat cerita, Orhan dan Alaidin tiba di rumah dan disambut ibu mereka masing-masing. Osman yang telah mendengar berita penculikan itu berpesan kepada kedua putranya agar seperti itu tidak terulang kembali. Tapi ketika makan, Fatma kembali memancing orang tua mereka untuk membicarakan pernikahan. Malhun Hatun kemudian menyindir jika mencari wanita itu harus mendapatkan restu dari ibunya.
Mehmet dibela Sadet Hatun di hadapan ayahnya, bahwa apapun yang terjadi ia akan tetap mendukung dia menikahi Holovira. Yakupe enggan membicarakan ini karena baru saja ia dipermalukan oleh Osman. Di hadapan keluarganya, Gazi mengatakan jika ia akan menikahi Gonca. Setelah itu ia bertanya kepada Orhan kapan dia akan menikah. Orhan balik menyindir jika ia menunggu restu dari ibunya. Tiba-tiba Osman mendapatkan berita penting. Hal itu memaksa dirinya untuk mengumpulkan prajurit dan putranya. Di tempat lain, Ayhan merapat kepada Yakupe, menginformasikan bahwa karavan Bizantium melintas membawa emas. Menurutnya emas itu akan ditukar dengan Vasilis. Di situ Ayhan bersandiwara jika ia lebih setuju agar Vasilis dihabisi karena dia pengkhianat. Yakupe menyadari jika ia tidak membutuhkan Vasilis, apalagi emas-emas itu. Di situ Yakupe menegaskan jika ia tidak bisa disetir oleh Ayhan. Namun diam-diam ia memiliki rencananya sendiri, menangkap 2 burung dalam satu waktu. Osman menugaskan Orhan dan Alaidin pergi ke bazar mengawasi Vasilis, sedangkan ia sendiri memiliki tugas yang lain, bahwa Bizantium dan Mongol akan bertransaksi jual beli senjata. Mehmet ditugaskan ayahnya untuk bertransaksi Vasilis, tentunya bukan untuk berburu emas, melainkan menghancurkan orang kafir, yang nantinya untuk memulihkan reputasi Yakupe di hadapan para B yang lain. Bayindir B berkata kepada Osman jika jumlah mereka sedikit. Ia lalu mengusulkan untuk memanfaatkan para Sanjaksis untuk diberi kesempatan terakhir kalinya. Ide itu kemudian disetujui oleh semua orang. Lagi pula tidak ada ruginya memanfaatkan orang yang sudah tidak berguna. Sementara itu, Orhan tidak henti-hentinya merayu ibunya agar merestui cintanya bersama Holovira. Malhun Hatun yang terdesak karena sangat mencintai Orhan akhirnya memberikan satu syarat, asalkan gadis itu berubah menjadi muslim. Mendengar itu Orhan sangat senang. Alaidin dan Fatma keluar dari persembunyian dan memberikan selamat kepada kakaknya. Tak lama dari itu giliran Alaidin yang ditanya ibunya. Beruntung ia ditarik kakaknya dengan alasan tugas. Sadet Hatun mempengaruhi Holovira dengan mengatakan jika Malhun Hatun menjodohkan Orhan dengan Aisima. Jelas itu menutup peluang dirinya untuk masuk ke keluarga itu. Sadet Hatun mendapatkan kabar dari mata-matanya jika Alaidin jatuh cinta pada putrinya. Seketika itu juga ia langsung memastikan. Gonca malah jadi takut jika ia harus menurut terus pada ibunya. Sebab apapun yang ia lakukan nanti akan menimbulkan permusuhan di antara keluarga Osman dan Yakupe. Di sisi lain, Alaidin juga memberitahu ibunya jika ia telah mengungkapkan perasaannya kepada Gonca. Akan tetapi ia deg-degan karena gadis itu belum memberikan jawaban. Balahatun berkata jika ia telah mengenal gadis itu, berbeda dari ibu dan ayahnya. Dengan kata lain, Balahatun memberikan restu. Holovira terus merenung kisah cintanya terhambat restu dari Malhun Hatun. Pelayannya kemudian memberikan saran untuk meminta bantuan bibinya. Hanya saja Holovira menolak. Keesokan harinya, Orhan sangat bersemangat menemui Holovira, menginformasikan jika restu ibunya telah terbuka, asalkan Holovira berubah menjadi muslim. Orhan tahu jika Holovira gelisah, mereka akan membicarakan ini setelah ia kembali dari tugas. Di sisi lain, Alaidin juga sedang menunggu jawaban dari Gonca. Tapi harapannya lagi-lagi buyar karena Orhan memanggilnya dan mengajak berangkat. Tidak jauh berbeda dengan Mehmet, ia meminta restu orang tua. Ayahnya menaruh harapan besar kepadanya untuk memulihkan reputasinya di hadapan Osman. Tuan Gera mengajak Karacelasun fokus untuk menghabisi putra Yakupe terlebih dahulu. Jika ini berhasil, maka harapan kedepannya akan semakin mudah. Karacelasun mencoba mengikuti, meskipun prinsipnya tidak membutuhkan bantuan orang lain. Osman bertanya lagi kepada para Sanjaksis apa alasannya berkhianat. Mereka menjawab karena mereka tersingkirkan. Osman lebih mendekat kepada para B. Pendengar itu, Osman tidak langsung percaya. Nanti ia akan membuktikannya. Transaksi jual beli senjata antara Mongol dan Bizantium sedang berlangsung. Di situ mereka mengaku memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir orang Turki dari tanahnya. Gazi memberitahu ibunya jika ia sangat merindukan Gonca. Fatma akhirnya memberitahu Ulgen Hatun jika antara Alaidin dan Gonca sedang jatuh cinta. Para Sanjaksis maju di depan untuk menggagalkan transaksi jual beli senjata.
Osman tidak mengingkari janji ketika mereka terdesak dia muncul. Komandan utusan Mongol kemudian berhadapan dengannya. Dan karena memang bukan lawannya, komandan Mongol itu tersungkur. Osman berulang kali menghajarnya. Dan untuk bukti pergerakan Mongol di tanah Turki, Osman kemudian memenggal kepalanya. Rencananya kepala ini akan ia perlihatkan di hadapan para B. Gonca curhat kepada Holovira jika kisah cintanya bersama Alaidin menghadapi batu sandungan. Holovira ternyata curhat hal yang sama jika dia hanya akan direstui Malhun Hatun jika menjadi muslim. Akhirnya mereka berdua saling menguatkan dan berjanji akan berjuang. Gazi muncul dan membisikkan ke telinga Gonca jika ada seseorang yang menunggunya. Di bazar, Aisima dipengaruhi pelayan Sadet Hatun bahwa Holovira diberikan kalung oleh Orhan dan ia harus merebutnya. Merasa tersaingi, Aisima akhirnya melakukannya. Holovira tidak tinggal diam dan justru menamparnya. Peristiwa ini memancing kedatangan Malhun Hatun untuk menanyakan kenapa Holovira melakukan ini. Saat itulah Sadet Hatun muncul sebagai pembela Holovira. Mehmet di antara Aihan menukar fasilis dengan emas. Begitu tentara salib muncul, Mehmet mengutarakan niatnya bahwa ia akan menumpas tentara salib. Lalu setelah itu mengambil emasnya. Diam-diam, Orhan dan Alaidin menyaksikan transaksi ini dari persembunyian. Mehmet kaget karena tiba-tiba Karacelasun muncul. Di sisi lain, Gonca juga ditipu Gazi. Bukan Alaidin yang ingin bertemu, melainkan Ulgen Hatun. Dia memperingatkan untuk tidak mempermainkan hati Alaidin. Dia tahu betul jika Gonca hanyalah boneka dari ibunya. Jika Gonca tidak menghentikan permainan ini, maka Ulgen Hatun mengancam akan memberitahukan kepada Alaidin. Orhan dan Alaidin keluar dari sarangnya untuk membantu Mehmet. Tujuan mereka sangat jelas, yaitu menumpas orang-orang kafir. Namun semua itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Pasukan musuh jauh lebih banyak. Holovira terus membela diri dengan menunjukkan bukti-buktinya bahwa Aisima yang datang menghampirinya, bukan sebaliknya. Merasa dibohongi Aisima, Malhun Hatun kecewa. Ia mengatakan jika dia tidak pantas untuk putranya. Di samping itu, Malhun Hatun harus menanggung malu berhadapan dengan Sadet Hatun yang membela Holovira. Ketika hendak menolong Orhan, Gurbus justru tertusuk pedang Karacelasun. Orhan seketika itu langsung berteriak kepada prajuritnya agar meminta bantuan Osman. Di sisi lain, Yakub B dan B yang lain berkumpul dan menunggu kedatangan Osman. Mereka sedang bertanya-tanya siapa gubernur Konya yang baru. Tak lama dari itu Osman datang dengan membawa kepala komandan Mongol. Hal itu menjadi tamparan buat para B yang enak-enak duduk. Padahal orang kafir sudah siap menyerang. Ucapan Osman selama ini ternyata terbukti. Osman memberitahu semuanya jika gubernur Konya yang baru adalah Karacelasun. Para B merasa malu hingga akhirnya ikut mendukung. Melihat kondisi ini, Yakub B tiba-tiba berubah pikiran. Ia bersedia memberikan pasukan Germianya untuk mendukung Osman. Bukan itu saja, bahkan jabatan Sultan akan lebih pantas disandang oleh Osman. Namun belum sempat memberikan komentar, Osman mendapatkan kabar baru bahwa Mehmet menukar fasilis dengan emas dari tentara salib. Seketika itu juga Osman mencabut pedangnya dan mengacungkannya ke hadapan Yakub B. Sebab perbuatannya itu telah membawa putranya dalam bahaya. Osman memberitahu jika bukan Mehmet saja yang diserang gabungan Mongol dan Bizantium, melainkan kedua putranya yang ikut membantu. Osman kini menuntut balik pertanggungjawaban dari Yakub B atas peristiwa ini. Diperlihatkan di pertempuran jika Gurbus syahid, sedangkan putra Osman dan Yakub B terkapar tidak berdaya. Di tengah kekhawatiran Yakub B terhadap putranya, para B mempertanyakan alasannya melakukan hal ini. Di situ Yakub B hanya diam, tidak mampu berkata apa-apa. Nah, gimana? Semakin seru kan? Apakah putra Osman dan putra Yakub B bisa selamat? Saksikan kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.